Selamat datang bagi para penonton. Dalam video kali ini akan dijelaskan bagaimana sejarah Desa Wisolo bisa terbentuk dari awal hingga sekarang. Persembahan dari KKN Tematik Stunting 105 Universitas Tadulako. Sumber informasi dalam video ini adalah hasil dari observasi tim KKN dengan tokoh adat serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Selamat menikmati videonya. Desa Wisolo merupakan desa yang berada di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah warganya sekitar 1.125 jiwa dengan luas 5.670 km persegi. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani atau pekebun. Suatu desa dengan pesona alam dan sosial yang indah. Desa Wisolo bisa dibilang desa tua yang memang sudah ada sejak dahulu. Dulunya Wisolo tidak berada di wilayah desa yang kita kenal sekarang. Wisolo awalnya berada di wilayah pegunungan. Penamaan Wisolo yaitu berasal dari nama pohon sejenis beringin yang banyak tumbuh di wilayah gunung. Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Wisolo adalah cerita-cerita yang diteruskan secara turun-temurun di masyarakat terkait bagaimana Wisolo bisa terbentuk. Misalnya, Wisolo masih berkaitan erat dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Misalnya Desa Sidondo yang letaknya tidak jauh dari Desa Wisolo sekarang. Sidondo awalnya merupakan suatu keluarga dari Wisolo yang membawa kayu ke suatu wilayah dan menetap serta berkeluarga di sana. Sehingga wilayah itulah yang dikenal dengan Desa Sidondo. Begitu juga wilayah Parigi yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah berdasarkan legenda masyarakat setempat merupakan tanah yang dibawa dari Wisolo. Menurut cerita rakyat setempat awalnya seluruh wilayah Wisolo dan sekitarnya merupakan lautan. Bahkan pelabuhan dahulu berada di Desa Bangga yang jaraknya sekarang sekitar 40 km dari bibir pantai. Dikisahkan dahulu ada anjing milik Sri Gading yang ukurannya sebesar kuda mengejar laut dari Bangga, kemudian lautan surut, air laut berhenti surut di Tasiburi ketika anjing itu sudah kelelahan untuk mengejar. Terdapat air terjun yang indah di Desa Wisolo, yaitu air terjun Sararudi yang jaraknya kurang lebih 3 km dari permukiman ke arah pegunungan. Sararudi dalam bahasa Kaili Inde artinya air terjun. Legenda masyarakat mengisahkan pada masa lampau terdapat wanita cantik bernama Sarah yang dilamar oleh lelaki tua yang bernama Rudi. Karena Sarah tidak setuju namun tetap dipaksa oleh orang tua, akhirnya Sarah bunuh diri dengan melompat dari atas bukit. Karena peristiwa tersebut, warna air dari air terjun karena darah dari Sarah. Selain itu, terdapat Bolo Fatum Poleve yaitu bambu yang diyakini di dalamnya terdapat manusia dan bisa berbicara. Masyarakat setempat maupun orang luar tidak diperbolehkan untuk menebang pohon bambu tersebut. Bolo Fatum Poleve biasanya digunakan sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Untuk mengeluarkan manusia halus di dalam Bolo Fatum Poleve, maka harus menjalankan adat dan membaca suatu bacaan keramat sebanyak 7 kali. Manusia di dalam Bolo Fatum Poleve dikabarkan adalah wanita cantik bernama Pumbuni yang merupakan manusia halus dan ketika sudah keluar dari bambu Bolo Fatum Poleve dinikahi oleh Dato Karama.
Dato Karama merupakan sosok yang terkenal sebagai ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Kaili atau bumi Tadulako. Selain itu, terdapat batu Fatumpoana yang diyakini tempat orang tua dulu melahirkan. Batu itu terdapat air di atasnya dan tidak pernah kering sampai sekarang. Ukuran tubuh orang tua dulu sangat besar sehingga batu tumpuan tempat melahirkan akan meninggalkan bekas. Batu tersebut biasanya digunakan untuk tempat berdoa ketika orang tidak bisa memiliki keturunan. Suku yang mendiami Wisolo adalah suku Kaili Indergia dan suku Kaili Daa. Suku Kaili Indergia yang menjadi penduduk mayoritas desa Wisolo pada awalnya adalah kelompok-kelompok kecil berbasis keluarga yang bermukim di boya-boya atau kampung yang tersebar di kaki Gunung Wisolo dan aliran sungai di sekitarnya. Keluarga-keluarga dari tiap-tiap boya itu saling berinteraksi dan berkerabat serta memiliki petinggi, yaitu tetua ngata yang biasa dipanggil dengan sebutan Pul. Sehari-harinya mereka mencari penghidupan dengan berburu hewan, berladang berpindah, dan mengumpulkan hasil hutan. Pada saat berladang berpindah, masyarakat adat Kaili Indergia mendirikan pondok-pondok di dekat ladang atau kebun yang disebut lompu. Adapun Pul yang paling diingat oleh masyarakat adat Kaili Indergia bernama Mijupau yang hidup pada zaman kolonial Belanda. Sedangkan ada dua Pul pendahulu sebelum Mijupau yang diyakini dan masih diingat, yakni Pul Sompolemba pada zaman kolonial dan Pul Rimba pada sebelum zaman kolonial. Pada zaman Pul Sompolemba, Belanda mendirikan sebuah sekolah rakyat pertama di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Desa Bobo. Selain mendirikan sekolah, Belanda juga menyebarkan ajaran Nasrani bala keselamatan yang akhirnya menyesuaikan dengan hukum adat secara damai. Para pemimpin kampung itu pada perkembangan sejarahnya dipilih oleh Madika atau Raja, penguasa sebuah wilayah yang lebih luas dan terdiri dari beberapa ngata atau kampung. Selain Belanda, masyarakat Kaili Indergia juga berinteraksi dengan toke-toke Cina untuk urusan perdagangan damar dan rotan. Sebelum tahun 1960, Raja saat itu yaitu Bapak Datu Mamusu memindahkan masyarakat Kaili Indergia dari boya-boya lama ke sebuah wilayah dataran yang saat ini dikenal sebagai Desa Wisolo dengan kepala kampung pertama yaitu Pul Mujipau. Secara bertahap, anggota masyarakat di boya-boya lama itu membangun rumah di wilayah dataran hingga pada 1960 masyarakat berpindah menetap ke pemukiman baru tersebut. Hanya 1-2 keluarga yang kini bertahan di beberapa boya lama. Sejak masa Pul Mijupau, tercatat 14 kepala kampung atau desa Wisolo hingga tahun 2018.